Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak semua? Insya Allah kita dalam lindungan Allah ya. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, seperti biasa kita buka dengan membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, beberapa waktu yang lalu kita sudah menjelaskan tentang visi dan konsep pembangunan, kemudian kriteria keberhasilan pembangunan di suatu negara, kemudian model-model pembangunan yang terakhir. Ini masuk pada pembangunan dalam perspektif sejarah atau historis. Tentu kita sering mendengar kejadian-kejadian masa lalu itu kita sering sebut dengan sejarah ya, positif ataupun negatif. Oke, demikian juga dengan pembangunan. Negara melakukan pembangunan pasti menghadapi tantangan yang tidak dibandingkan tersebut menjadi negara yang mampu ya, kaya ada sejarah dari awal bagaimana pembangunan di negaranya. Demikian juga dengan Indonesia ya, walaupun negara berbeda ya, beda di negaranya. Untuk apa sejarah pembangunan kita pelajari? Kita berharap dengan mengetahui sejarah pembangunan Indonesia ini itu akan bisa memberikan informasi bagi kita yang tidak ikut dalam periode-periode yang lalu ya, melaksanakan pembangunan. Kemudian juga bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk ke depan bagaimana kejadian pembangunan di masa lalu yang buruk kita tidak baik-baik kita ambil. Kemudian yang ketiga adalah edukasi. Jadi kan bagi kita ya. Baiklah, sebenarnya sejarah pembangunan di Indonesia itu panjang ya, dari masa PUC, Belanda, masa Jepang gitu ya. Tetapi kita mulainya dari ketika Indonesia merdeka. Kita bisa bagi dengan beberapa periode, pertama 1955 sampai 1950 ya. 1955 itu artinya Indonesia baru mengalami kemerdekaan ya, 17 Agustus 1945. Jadi pemerintah pada fokus untuk melakukan pembangunannya. Kemudian pada tahun itu setelah kita merdeka juga banyak kejadian-kejadian yang kita alami. Adanya pemberontakan di Madiun, kemudian agresi Belanda, jadi dua kali. Kemudian adanya negara modern ya, Republik Indonesia Selatan. Kemudian kita maju ke periode 1950-1959. Nah, pada saat ini juga kita belum bisa fokus yang melakukan pembangunan itu. Pada tahun di periode ini itu terjadi silih berganti kabinet ya atau pemerintahan. Kemudian terjadi pemberontakan di dalam pemerintah oleh DI ya, DI, PRI, kemudian sidang konstitusi yang macet, tidak bisa melaksanakan pembangunan dengan baik ya. Jadi pada saat itu pemerintah kita, bangsa kita hanya fokus pada bidang politik. Terjadinya gonta ganti pemerintah dengan cepat gitu ya. Nah kemudian kita masuk pada periode 19 sampai 65. Pada masa ini juga masih banyak kejadian di Indonesia. Yang paling kita ingat yaitu 3 PSBK ya, walaupun pada masa ini kita sudah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 ya. Tapi masa ini juga berlaku demokrasi terpimpin di mana kekuasaan presiden sangat kuat ya, sangat kuat gitu. Nah, kemudian peristiwa apa yang terjadi ketika PKI, mungkin ini masih ingat dalam memori ya. Walaupun kita tidak melaksanakan, tidak ada pada saat itu, tapi dari sejarah yang kita baca, sebuah kejadian itu adalah kejadian yang sangat tragis ya. Berarti tidak akan pernah terjadi lagi. Maka hati-hati ya, hati-hati anak-anak harus benar-benar memiliki nilai-nilai Islam atau harus benar-benar meresapi apa itu agama ya, apa itu
Pancasila agar tidak terjadi kembali peristiwa seperti itu ya. Nah, kemudian memang pada masa itu ada terbentuk MPR tidak bisa bekerja ya, tidak bisa bekerja, ini melahirkan RRS nomor 60 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai garis besar haluan negara, kemudian MPR nomor 2 MPR 60 tentang garis besar pola pembangunan rencana untuk 1969, kemudian yang ketiga MPRS nomor 4 MPRS 63 tentang pedoman pelaksanaan garis besar haluan negara dan haluan bangunan. Pada masa Orde lama ini praktis kita hampir tidak bisa melakukan pembangunan ya. Kalau dia sangat tersendat karena kondisi politik yang belum stabil ya. Kemudian kondisi ekonomi juga sangat buruk ya kan. Di mana beras ketika masa itu sangat menipis ya, dan kita tidak punya kemampuan untuk impor ya, kita tidak ada dana ya, dana untuk melakukan impor lalang kondisi pada 5 tadi. Ekonomi kita sangat buruk ya, tadi itu bisa ditandai dengan rendahnya pendapatan per kapita hanya 70 US dollar, kemudian tingginya inflasi sampai 65%, kemudian hancurnya sarana ekonomi. Jadi sebetulnya beban di tangan Soeharto saat itu sangat besar ya, sangat besar karena kondisi ekonomi kita yang sangat parah. Kemudian pemerintah saat itu atau Soeharto saat itu harus mempunyai cara bagaimana cara mengatasi kondisi keterpurukan bangsa Indonesia ya. Nah, kemudian keluarlah MPRS nomor 23 MPRS Tip 1966 tentang pembaruan kebijakan keadaan ekonomi dengan melakukan program pembangunan jangka pendek. Pertama, pengendalian inflasi ya, kemudian rehabilitasi sarana ekonomi dan peningkatan kegiatan ekonomi, dan terakhir pencukupan kebutuhan sandang ya. Nah, kemudian Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan nasional dia berpedoman pada trilogi pembangunan ya, trilogi pembangunan. Jadi ada tiga trilogi pembangunan itu ada tiga konsep pembangunan, yaitu pertama pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat ya. Jadi diharapkan setelah Orde Baru itu pembangunan kita itu mengarahkan kepada terciptanya keadilan sosial. Nah, kemudian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ya. Karena negara bisa membangun kalau pertumbuhan ekonominya cukup tinggi ya. Kemudian stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Ini mungkin belajar dari pengalaman ketika Orde Lama ya, di mana tingkat stabilitas nasional kita kan sangat terganggu dengan adanya pemberontakan baik dari luar ataupun dari dalam negeri sendiri, sehingga kita tidak bisa fokus. Jadi pada Orde Lama ini diharapkan tingkat stabilitas nasional kita benar-benar sehat ya, sehat tapi dinamis. Nah, kemudian pada Orde Baru itu bagaimana cara melaksanakan pembangunan, maka disusunlah Replita ya, Replita atau rencana pembangunan 5 tahun.
rencana pembangunan 5 tahun itu artinya setelah tercapai replika pertama itu capainya nanti 5 tahun kemudian 5 tahun kemudian lagi ya. Jadi pembangunan 5 tahun itu pertama sekali itu ditetapkan pada 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974 ya. 69 sampai 74. Jadi dia pas 5 tahun ya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah karena memang kondisi bangsa Indonesia saat itu sangat prihatin ya. Tujuannya adalah meningkatkan taraf hidup dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan tahap berikutnya ya. Taraf hidup dan pembangunan tahap berikutnya. Apa sasarannya? Pangan. Karena waktu itu kan kita seperti yang dijelaskan tadi tidak ada ketersediaan beras ya. Kemudian sandang ya. Sandang, kemudian sandang itu ini ya yang kita pakai ini ya. Kemudian perbaikan prasarana perumahan rakyat, kemudian perluasan lapangan kerja, kemudian kesejahteraan ekonomi. Titik beratnya pada pembangunan Pelita 5, Pelita 1 ini adalah pembangunan bidang pertanian, ya, pembangunan bidang pertanian untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian, ya. Karena kan kondisi masyarakat kita memang sebagian adalah dari bertani ya, dari bertani. Nah, kemudian pada periode 5 tahun kemudian kita sebut dengan Pelita 2 itu diawali dengan 1 April 74 sampai 31 April 79. Sasaran Pelita 2 adalah tersedianya pangan, sandang, masih seperti tadi ya, perumahan, sarana prasarana, mensejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja. Nah, pada Pelita kedua ini tercapai ya tujuannya ya, tercapai dan berhasil. Kenapa? Karena tingkat inflasi menurun ya. Tingkat inflasi menurun dari 60% pada Pelita 1 menjadi 47% ya, jauh ya. Kemudian di akhir Pelita 1 dan itu di akhir Pelita 1 ya, dan 9,5% pada Pelita 2 di tahun keempat ya. Jadi dia pada Pelita kedua itu dari 60% itu dia sampai bisa mencapai 9,5% ya tingkat inflasi. Artinya tujuan sasaran yang ditetapkan itu berhasil ya kita capai. Nah, kemudian pada Pelita ketiga yaitu April 79 sampai 84, fokusnya Pelita ketiga itu adalah pada trilogi pembangunan ya, dan titik beratnya pada pemerataan yang dikenal dengan ada itu 8 jalur pemerataan. Jadi kita pernah belajar bahwa pertumbuhan ekonomi aja ya, tingginya tingkat pendapatan per kapita itu belum menentukan bahwa negara tersebut sebetulnya sejahtera. Maka tadi tingkat ekonomi kita sudah bagus, maka rencana pada Pelita ketiga ini adalah pemerataan ya, pemerataan. Jadi semua penduduk dari setiap pulau baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah diharapkan terjadi pemerataan pendapatan ya. Jadi pemerataan pendapatan hingga tidak ada ketimpangan sosial yang sangat berarti. Jadi ada 8 pemerataan tadi ya. Pertama dia pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya pangan. Kita masih tetap bersandar pada pangan, sandang, dan perumahan ya, karena itu memang kebutuhan dasar setiap manusia ya kan. Nah, kemudian apalagi memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan ya. Kemarin juga kita sudah pelajarin itu ya, salah satu kriteria berhasilnya pembangunan suatu negara bisa dilihat dari pendidikan dan kesehatannya. Nah, kemudian pemerataan dalam bidang apa lagi? Pendapatan. Jadi diharapkan tingkat pendapatan masyarakat Indonesia itu tidak jauh beda ya. Itu juga sudah kita kupas kemarin dalam materi yang lalu ya, Nah, kemudian apalagi kesempatan kerja. Jadi diharapkan
seluruh penduduk Indonesia itu memperoleh kesempatan untuk bekerja ya, untuk meningkatkan taraf hidupnya, kemudian kesempatan berusaha, kemudian berpartisipasi dalam pembangunan, kemudian khususnya bagi generasi muda ya dan kaum wanita. Kemudian penyebaran pembangunan di seluruh tanah air, karena kan selama ini ya itu pembangunan itu terpusat di ibu kota saja ya, di ibu kota. Kemudian banyak daerah-daerah yang tertinggal. Jadi pada pelita ketiga ini diharapkan pembangunan itu merata ke seluruh tanah air ya, dan memperoleh keadilan. Nah, kemudian pada pelita keempat 1984 ya, 84 sampai 89 dia tetap ya tahun kalendernya April dan diakhiri dengan Maret. Pada pelita keempat ini fokus pelaksanaan pembangunan adalah pada sektor pertanian swasembada pangan ya, swasembada pangan. Ingat ya tadi kita di pelita satu itu kita adalah minus ya, beras kita tak ada. Kemudian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mampu menghasilkan mesin industri sendiri ya. Jadi kita berharap pada pelita 4 ini kita bisa menghasilkan mesin-mesin industri sendiri yang kita kelola sendiri ya. Kemudian untuk mengolah bahan-bahan yang ada di tanah air ya. Nah, dan alhamdulillah pada pelita keempat ini terjadi swasembada beras ya. Jadi ingat ya, Indonesia itu pernah mendapat atau memperoleh swasembada beras ya, itu pada tahun 1985 ya. Kita waktu itu malah mendapat penghargaan dari organisasi pangan internasional, dan kita bisa mengekspor ya ketika itu. Jadi kalian ingat bahwa kita pernah ya mendapat swasembada pangan atau beras, dan kemudian berhasil melaksanakan KB yaitu pada pelita 4 ini ya. Pada pelita 4 ini. Kemudian jadi kalau kita lihat dari pelita 1, 2, 3, 4 itu sebenarnya terjadi perbaikan ya, peningkatan sesuai dengan yang kita harapkan ya, sesuai dengan kita harapkan. Kalau ada ada sedikit-sedikit baik. Kita tetap fokus pada sektor pertanian ya, sektor pertanian dan industri. Nah, pada kita ekonomi di situ ya, sistem yang pembangunan tahap demi
dengan bagus. Nah, kemudian sampai 90 pembangunan penekanan pembangunan dia pada sektor ekonomi ya, pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian dan peningkatan kualitas sumber daya manusia ya. Jadi karena sudah semakin maju, kualitas manusia juga laksana pembangunan harus lebih baik ya, lebih baik. Itulah targetnya. Sayangnya di tengah jalan ketika itu terjadi krisis ekonomi di Asia Tenggara dan berdampak kepada Indonesia, di negara kita juga di krisis moneter ya, krisis moneter, kemudian dia merembet ya dari moneter, kemudian melahirkan krisis ekonomi, kemudian melahirkan kepercayaan. Karena apa? Karena pada waktu itu juga KKN itu sangat biasa ya kedengarannya KKN itu. Kemudian masyarakat juga pada saat itu juga terjadi kesenjangan kehidupan ekonomi ya antara masyarakat dengan masyarakat yang lain. Pembangunan itu kayaknya dinikmati hanya orang-orang tertentu. Seharusnya pada saat Pelita 5 itu akan berakhir, kue pembangunan itu sudah bisa dibagi-bagikan kepada masyarakat bangsa Indonesia, tetapi itu tidak dilakukan ya, dipacu lagi dengan terjadinya krisis ekonomi di Asia Tenggara. Dan pada 21 Mei 1998 runtuhlah rezim Orde Baru ya. Jadi ketika saat itu Soeharto mengundurkan diri. Dan selesailah sejarah pembangunan kita pada Orde Baru. Setelah turunnya Soeharto, maka muncullah periode yang kita sebut dengan pembangunan masa reformasi ya. Masa reformasi sampai sekarang ya. Pada periode reformasi, kalau di periode Orde Baru itu kan pembangunan itu kan dia terpusat dari atas ya, di ibu kota ya. Kemudian tersentral dia. Nah, mungkin dari pengalaman itu pada periode reformasi dibuatlah kebijakan tentang pembangunan yang tidak hanya di pusat tapi juga di daerah ya. Tidak di pusat tapi juga di daerah. Dikeluarkanlah beberapa peraturan ya. Undang-Undang Nomor 25 misalnya tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Kemudian dibantu oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Jadi ya pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah ya. Jadi dua-duanya saling menopang ya. Itu juga sudah kita pelajari kemarin ya. Dan PP nomor 8 tentang tahapan tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Lihat itu ada ya. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 5 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Jadi ketika itu monopoli dilarang ya. Kalau sekarang ada tidaknya monopoli, kalian yang lebih tahu ya kan, atau dia monopoli versi baru, kalian juga yang lebih tahu. Oke. Nah, kemudian perlindungan konsumen juga pada saat itu ada peraturannya. Nah, kemudian yang terakhir pada 2014, bukan yang terakhir ya, yang pasti 2014 itu ada lagi konsep baru nawacita ya, ketika terpilihnya rejim pemilihan presiden ketika itu 2014 dia mengeluarkan nawacita. Artinya ada 9 ya. Nawacita itu 9 konsep pembangunan yang dikemukakan ya. 9 konsep pembangunan yang dikemukakan. Berhasil atau tidak, kalian baca itu. Apa tugas kalian adalah mencari apa itu 9 apa itu nawacita ya. Kemudian kalian jabarkan ya. Kemudian kalian belajar juga mengevaluasi yang dari poin-poin itu mana yang berhasil, mana yang tidak berhasil semua atau tidak
atau tidak berhasil semua ya. Jadi itu adalah tugas ya, tugas. Nah, kemudian setelah 2019 kan kita baru mengadakan apa ya, pemilihan presiden ya. Nah, kemudian muncullah ya, kalau kita dengar sih apa, banyak hutang ya kan, pembangunan didanai dengan hutang, pembangunan infrastruktur didanai dengan hutang ya. Kemudian yang terakhir kita disibukkan dengan undang-undang Omnibus Law ya, yang sampai sekarang masih menjadi apa ya, pro dan kontra. Ibu kira